untuk menentukan arah kita untuk bisa mencari atau menentukan pekerjaan yang harus kita pegang. Seperti contohnya kita bingung, nggak bisa usaha apa-apa, kemampuan padahal punya, bisa jadi supir, bisa jadi tukang tembok bangunan, bisa jadi petani, sebenarnya bisa. Cuma kadang-kadang kita bingung dengan kemampuan kita sendiri, tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Yaitu ada sholat untuk menentukan apa, yaitu menentukan jalan hidup kita itu harus seperti apa. Ada, yaitu sholatnya sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Sudah sekian lama baru muncul kembali di channel ini. Ya mungkin masih banyak kesibukan. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi la yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam bimurad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita berupa nikmat. Yang pertama, nikmat sehat badan, nikmat rohani jasmani. Ada lagi nikmat yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu mulia, yaitu nikmat iman beserta Islam. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengajarkan kepada kita dari jalan yang mungkin abstrak, dari jalan kegelapan hingga jalan yang sekarang terang benderang, yaitu jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu jalan agama, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali di channel Ngaos Rasa. Mungkin kemarin banyak kesibukan sekali, saya juga jarang ikut konten karena kemarin masih keadaan berduka. Minta doanya kepada hadirin semua. Kemarin berduka karena ditinggal seorang sosok orang tua, sosok guru yang mana sering saya kunjungi, sering saya pinta nasihatnya, sering saya belajar kepada beliau dari pertama mengenal huruf hijaiyah sampai alhamdulillah sampai sekarang ini. Dan saya tidak lupa meminta doanya kepada hadirin sekalian. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rodatan min Riyadil Jinan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu beliau yang telah disalurkan kepada kami selaku murid-muridnya, semoga bermanfaat untuk kami, untuk orang lain, dan halayak banyak. Pada malam kesempatan ini saya akan bercerita tentang beberapa amalan-amalan atau zikir ya. Zikir yaitu
untuk menghasilkan apa yang kita tuju. Untuk apa yang kita tuju, kalau bahasa Sunda, supaya bisa hasil maksud gitu dah. Insya Allah saya akan berikan sedikit penjelasannya dari pengalaman pribadi saya dan dari pengalaman teman-teman atau teman seperguruan saya ketika waktu belajar di pondok. Alhamdulillah, seiringnya waktu berjalan, apa yang didauhkan oleh para ulama yang diberikan kepada kami selaku murid, begitu banyak pengalaman berharga di dalamnya. Begitu indah perjalanan itu kalau dikenang. Kalau bahasa orang Pandeglang mah lalakon. Dari pertama puasa, riyadhah, zikir malam, mutih segala, banyak ziarah ke tempat sana sini untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya bisa menerap kepada diri kita. Sebab di dalam zikir orang di situ suruh mengingat, sebetulnya suruh mengingat siapa? Mengingat kepada sang penciptanya, mengagungkan nama-nama penciptanya dan bersolawat kepada nabinya. Siapakah gerangan? Yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aurad-aurad yang diambil dari Quran, Al-Qurannya, ada juga dari sholawat, dan ada zikir-zikir khususiyah tentunya. Ya, alhamdulillah. Bahkan ada juga sholat itu untuk menentukan, ya, seperti sholat hajat. Sholat ini yaitu untuk bagaimana kita berkasab atau berusaha atau mencari jalan rezeki yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Ya, mungkin ada yang lain itu seperti sholat istikharah, sholat duha dan lain sebagainya untuk menghasilkan apa yang kita harapkan. Di sini dulu saya pernah datang kepada seorang tokoh ulama karismatik. Dulu saya diberikan suatu amalan, alhamdulillah, udah katanya, nggak usah puasa lagi, nggak usah zikir malam lagi, sebab yang ada aja insya Allah cukup, alhamdulillah, buat bekal kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab ibadah itu menurut saya ya, mungkin orang lain lagi, menurut saya ibadah itu merupakan suatu hal kebutuhan. Alhamdulillah, sedikit mungkin ya, kadang-kadang juga ada oleng-olengnya sedikit. Menurut saya, jadikan ibadah itu suatu kebutuhan, jangan dijadikan ibadah itu suatu beban. Kalau ibadah dijadikan suatu beban, maka timbulnya tidak akan ikhlas. Seperti apa yang akan saya uraikan, yaitu ada sholat untuk menentukan apa, yaitu menentukan jalan hidup kita itu harus seperti apa. Ada, yaitu sholatnya sholat kasab, sholat usaha bahasanya, sholat sunnah itu ya. Sholat kasbi itu dikerjakan sedikit, cuma 2 rakaat.
Pembacaannya seperti biasa, seperti sholat-sholat yang lain, seperti pembacaan suratnya juga tidak susah-susah amat. Ini umum untuk siapa saja, mungkin silahkan dicoba. Sholat kasbi itu untuk menentukan arah kita untuk bisa mencari atau menentukan pekerjaan yang harus kita pegang. Seperti contohnya kita bingung, nggak bisa usaha apa-apa, kemampuan padahal punya, bisa jadi supir, bisa jadi tukang tembok bangunan, bisa jadi petani, sebenarnya bisa. Cuma kadang-kadang kita bingung dengan kemampuan kita sendiri, tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Maka ada di situ, ya, ada di situ yang supaya kita bisa menentukan harus kemana kita berusaha itu, apakah harus dengan cara bertani atau berdagang atau bekerja di pabrik atau di mana. Nanti juga ada dagang, juga ada ntar petunjuknya, ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu juga dibutuhkan keyakinan juga, tetap dibutuhkan keyakinan, ketawaduan, akhlak yang baik juga tetap, dan harus continue gitu, jangan sepotong-sepotong. Sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu, jangan cuma sekali. Kadang-kadang kita cuma sekali, wah nggak dapet, ganti lagi, yang begitu mah nggak bakalan kena, mau wiridannya apa juga, mau ngedoanya apa juga, mau jarah ke wali ini juga susah kalau begitu. Jadi harus gimana? Harus istiqomah sebelum kita mendapatkan hasil. Gimana tuh caranya sholat itu? Yang pertama, ada niatnya, ada talafudnya, yaitu sholat sunat al-kasbi raka'atan lillahi ta'ala, sunatan lillahi ta'ala, sunnah ya. Diganti suratnya sama surat al-hakumut ya. Al-hakumut takatsur ya, seperti itu. Dan rakaat yang kedua biasa membaca surat al-ikhlas atau kulhu huwallahu ahad itu. Terus kita sholat dan sampai itu kita berdoa di situ sama Allah, minta sebutkan apa yang kita inginkan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, dengan bahasa kita sendiri. Mampunya bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia, mampunya bahasa Sunda ya bahasa Sunda. Silahkan minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple, sederhana. Cuma sebelum tidur itu kan larut malam, sholatnya juga dikerjakannya sebelum tidur. Dan wudhunya jangan sampai putus ketika kita menjelang tidur terus gitu. Setelah kita berdoa jangan sampai putus ya. Sebelum tidur kita baca surat ayat kursi ya, Al-Baqarah itu insyaallah. Ayat kursi, terus disambung dengan ya Falaq Binas, dan disitu dan juga baca doa sebelum tidur. Nanti ilafatnya itu datang ketika kita lewat tidur, seperti lewat mimpi. Nah di situ baru ketemu, nanti ada disesuaikan dengan kemampuan apa yang kita miliki sama Allah gitu, melalui gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti digambarin di situ. Ada kalanya kalau kita misalkan jadi pedagang di pasar, seolah-olah kita berjalan di lorong pasar. Kadang-kadang ada yang kita ngelihatnya misalkan di hamparan tanah pesawahan, berarti kita harus mau misalkan jadi petani. Ada misalkan menghadapi orang-orang banyak,
anak-anak kecil atau orang-orang remaja gitu ya, atau orang-orang tua, berarti kita harus jadi guru gitu. Nah seperti itu gambaran-gambarannya. Cuma kalau kita masih belum ketemu juga, malahan mimpinya yang aneh-aneh, ganti lagi gitu. Ganti besok malamnya lagi, jangan sekali gitu. Terus supaya apa? Supaya timbul keyakinan pada diri kita sendiri, supaya percaya diri kita itu ada, dan jiwa kemauan kita itu untuk berusaha itu ada. Alhamdulillah, barokah sholat itu ya, mungkin saya sendiri ya seperti ini sekarang. Tadinya juga saya ingin kerja di perusahaan sekali, itu pernah juga ngalamin kerja di perusahaan, tapi setelah melaksanakan salat itu, saya di dalam di sehabis sholat itu tidur yang sesuai apa yang keterangan yang tadi saya sampaikan itu, melihat orang banyak dan saya ikut duduk di dalamnya. Maka saya ambil kesimpulan adalah kerja seadanya aja, kerja seadanya aja ya, alhamdulillah gitu, walaupun seadanya ya lumayan buat bekal hidup mah sedikit-sedikit. Silahkan kalau tidak percaya, Anda kerjakan sendiri, yaitu sholatnya sholat kasbi, jumlah rakaatnya 2. Lebih bagus lagi ya dilanjutkan sama tahajud gitu, dilanjutkan sama sholat hajat, lebih bagus. Dilanjutkan bacaan-bacaan aurad atau kita punya dzikir yang lain, silahkan. Kalau kita berkeinginan untuk tercapainya hasil dan maksud tujuan kita. Dengan cara apa? Kuncinya cuma satu sebetulnya, istiqomah, terus continue. Insya Allah akan menemukan hasil yang maksimal. Tapi kalau kitanya sepotong-sepotong mah tuh ya begitu, tidak bakalan ketemu jalan keluarnya. Kalau sepotong-sepotong masih mending kalau ketemu gitu. Kebanyakan kalau sepotong-sepotong ya enggak juga. Mungkin ada yang mau bertanya berapa hari, berapa bulan, berapa kali saya harus melaksanakan. Ya minimal insya Allah 3 kali sudah ketemu. 3 kali kita melaksanakan sholat kasbi itu, insya Allah kita akan menemukan hasil jawabannya untuk menentukan apa tujuan kita hidup, atau tujuan kita berusaha itu usaha apa yang kita harus jalani, insya Allah. Apalagi banyak ya aurad zikir seperti apa yang kemarin saya pernah bahas juga, yaitu tentang rotibat alatos juga. Insya Allah itu buat penunjang-penunjangnya juga supaya cepat dijabah atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa diri kita itu tidak mampu, jangan pernah merasa diri kita itu orang paling lemah. Tunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu bisa. Insya Allah semuanya bisa dapat terwujud. Manjadda wajadda kan ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kan dia akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan hasil juga ya. Bakal terbukti. Berarti syaratnya itu sungguh-sungguh atau istiqomah. Insya Allah pasti dan yakin bisa.